Halo, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering Anda alami, tapi nggak sadar ada istilahnya. Kita lihat dari materi negosiasi yang Anda kumpulkan ya, khususnya momen krusial, itu setelah Anda lega nih, deal sudah tercapai, Iya, betul. tiba-tiba pihak lain minta tambahan kecil. Nah, itu dia kan, yang namanya taktik menggerogoti atau nibbling. Pernah ngalamin? Sering sekali. Dan justru di saat kita merasa, sudah selesai, sudah lega, nah, pertahanan kita itu agak turun. Justru disitulah celahnya muncul. Oh, jadi emang disengaja kadang ya? Bukan sekedar, oh ya kelupaan minta ini. Bisa jadi, bisa jadi. Ini seringkali manuver yang cukup cerdik sebenarnya. Makanya penting kita bedah lebih dalam, kenapa sih ini bisa efektif, dan gimana cara kita mengantisipasinya. Oke. Mari kita kupas. Jadi nibbling ini persisnya apa sih? Kalau dari materi, itu dibilangnya kan permintaan konsesi kecil, tapi munculnya setelah persetujuan utama kayaknya udah final. Betul. Contoh klasiknya yang disebut di situ. Anda baru setuju beli jas mahal, pas mau bayar, diminta sekalian beli dasinya. Atau malah mungkin kita yang iseng bonus dasi dong, gitu ya. Iya, bisa dua arah. Nah, yang menarik banget di sini itu, gimana ya, psikologi di baliknya, materi Anda itu menyebutnya pembalikan mental. Pembalikan mental. Maksudnya? Jadi gini, setelah seseorang ambil keputusan besar, katakanlah setuju membeli sesuatu yang signifikan, cara berpikirnya tuh agak berbalik. Kalau tadinya mungkin alot nawar, sekarang dia udah investasi secara emosional sama keputusan itu. Oke. Jadi udah merasa memiliki keputusannya itu ya? Tepat. Jadi muncul rasa, takut kalau kesepakatan utamanya batal hanya gara-gara menolak permintaan kecil di akhir ini. Jadi lebih rentan kita di posisi itu. Wah, jadi kayak kejebak sama komitmen sendiri ya? Contoh lain di catatan Anda juga menarik tuh. Pembeli yang tiba-tiba minta syarat bayar lebih lunak pas lagi proses PO gitu. Nah, iya. Atau pas jual beli rumah, harga udah deal nih. Pembeli nanya gudangnya atau mesin potong rumputnya sekalian aja deh, boleh ya? Padahal sebelumnya nggak dibahas sama sekali. Nah, kalau kita langsung bilang, oh iya boleh deh, gitu apa sih bahayanya? Kayak kan kecil ya permintaannya. Nah, ini dia. Bahayanya itu di preseden. Jadi kalau kita mengabulkan satu permintaan kecil tanpa minta imbalan apa-apa, itu kayak buka pintu air loh. Maksudnya buka pintu air gimana? Ya, pihak lain bisa mikir, oh ternyata gampang ya minta tambahan. Terus nanti dia coba lagi, minta lagi, minta lagi. Mungkin kecil-kecil, tapi lama-lama ya menggerogoti keuntungan atau nilai kesepakatan awal kita. Iya juga ya, akumulatif jadinya. Betul. Ingat cerita eksekutif Fortune 500, di salah satu materi itu, dia belajar pentingnya langsung minta timbal balik untuk setiap konsesi sekecil apapun, biar proses penggerogotan ini berhenti. Oke, jadi ini bukan soal pelit ya, tapi lebih ke menjaga batas dan nilai kesepakatan kita. Sip, paham bahayanya. Terus, gimana cara paling efektif buat nangkalnya? Materi itu kan menekankan banget satu strategi, trade-off, tukar guling. Iya, trade-off. Selalu minta sesuatu sebagai imbalan. Kenapa ini dianggap paling ampuh? Karena ini ngirim sinyal yang kuat. Sinyalnya adalah, di sini nggak ada yang gratis, bahkan untuk permintaan kecil di ujung negosiasi. Ini langsung mengubah dinamika. Mengubah dinamika gimana tuh? Ya, kalau pihak lain sadar setiap colekannya bakal dibalas permintaan lagi dari kita, oke, kalau kami penuhi ini, apa yang bisa Anda tawarkan sebagai gantinya? Mereka bakal mikir dua kali sebelum terus-terusan menggerogoti. Jadi kita balikin lagi bolanya ke mereka ya? Tepat. Ini bukan soal menolak mentah-mentah, tapi lebih ke menjaga keseimbangan, mengembalikan negosiasi ke jalurnya. Tapi nggak berisiko merusak suasana baik yang baru aja terbangun gitu. Kan baru deal, masa langsung hitung-hitungan lagi buat hal kecil? Pertanyaan bagus. Memang perlu, gimana ya, seni menyampaikannya. Kuncinya bukan di penolakannya, tapi di kalibrasi ulang negosiasi itu. Sampaikan aja dengan sopan tapi tegas. Contohnya gimana tuh, biar nggak kaku? Misalnya, wah, permintaan menarik. Untuk bisa mengakomodasi itu, mungkin kita bisa lihat lagi poin X atau Y yang tadi kita sepakati. Atau mungkin ada sesuatu dari sisi Anda yang bisa disesuaikan. Jadi tetap membuka diskusi. Oke. Jadi tetap dalam kerangka negosiasi ya? Betul. Dan materi itu juga menyinggung pentingnya bikin pihak lain merasa menang di kesepakatan utama. Kalau mereka udah puas banget sama hasil keseluruhan, biasanya godaan buat menggerogoti di awal itu berkurang.
Oh iya, masuk akal. Ditambah lagi, trade-off ini justru bisa nunjukin kalau kita menghargai nilai kesepakatan dan diri kita sendiri. Jangka panjangnya bisa bangun respek loh. Ingat cerita temen yang terus digrogoti karena awalannya selalu iya-iya aja tanpa syarat? Iya, iya. Jadi, pelajaran ya itu. Oke, jadi kunci utamanya, tetap waspada sampai akhir, jangan anggap remeh permintaan tambahan sekecil apapun, dan siapkan jurus trade-off sebagai respon standar kita. Dan kalau bisa, negosiasikan semua detail penting itu di awal. Jangan sisakan celah buat, itu nanti gampang lah. Setuju. Jangan sampai terbuai rasa lega terlalu cepat. Tepat sekali. Kesepakatan itu baru benar-benar selesai kalau semua detail udah jelas, tertulis kalau perlu, dan disetujui bersama. Anggap aja nibbling ini kayak tes terakhir gitu dalam negosiasi. Oke, jadi kesimpulannya jelas ya. Jaga kewaspadaan Anda, terutama pas garis finish sudah kelihatan. Kenali pola nibbling ini, dan siapin strategi tukar guling Anda. Jangan biarkan keuntungan Anda terkikis sedikit demi sedikit. Nah, dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda di rumah. Coba deh perhatikan, di luar konteks negosiasi formal, jual beli, atau kontrak kerja, di mana lagi ya pola menggerogoti ini muncul dalam interaksi sehari-hari? Menarik pertanyaannya. Di mana ya? Mungkin pas teman minta tolong sedikit lagi, padahal Anda baru aja bantu dia banyak. Atau mungkin atasan nambahin tugas kecil, padahal proyeknya Anda rasa udah selesai tuntas. Wah, iya juga ya. Bisa jadi. Nah, coba renungkan, bagaimana kalau kita sadar sama pola ini? Apakah itu bisa bantu kita mengelola ekspektasi dan ya menjaga batas diri kita dalam berbagai aspek kehidupan ke depannya? Itu mungkin pertanyaan menarik untuk dipikirkan.